BTS mencetak sejarah baru yang mana menjadi artis Asia pertama yang berhasil menguasai trofi. Waduh, Rose kenapa sih kayak gini sampai ngeblokir orang? Emang fansnya salah apa sih? Wow, makasih banget nih. Tapi apa mereka nggak nonton nih drama dari negaranya sendiri? Bayangin guys, Korea Selatan aja itu masih dikalahkan oleh Indonesia. Annyeonghaseyo Cengedul, Yusuf Kim Imida, welcome back to my YouTube channel. Nah, gimana sih kabarnya hari ini? Bebek aja dong ya. Dan buat semua yang lagi dalam kondisi nggak bebek aja, keep fighting guys, don't give up. Boleh untuk hari ini kita akan membahas topik-topik terhangat seputar dunia per-K-popan yang pastinya asal saya banget untuk dilewatkan. Nah, supaya kalian tidak ketinggalan update informasi terbarunya, yuk buruan subscribe channel aku, bunyi loncengnya, serta jangan lupa juga buat like, comment, dan share kepada teman-teman yang lain. Dan berikut adalah informasi selengkapnya. Oke, untuk topik pertama kita akan mulai dulu membahas tentang V BTS yang baru-baru ini menjadi topik perbincangan hangat dikarenakan dia itu menghadapi rasisme meskipun dia telah menunjukkan kebaikan terhadap SZA. Kira-kira apa yang terjadi? Kenapa dapat seperti itu? Nah, untuk kronologinya, kalian tuh pasti tahu ya bahwa member dari BTS yaitu V, Jimin, Jungkook hingga J-Hope itu menghadiri konser Harry Styles dan kehadiran mereka juga membuat konser tersebut bahkan menjadi topik diskusi hangat. Taehyung sendiri itu menonjol dalam konser yang bahkan bukan miliknya dikarenakan kehadirannya yang ceria dan juga interaksinya tidak hanya dengan penggemar tetapi juga sesama penyanyi Lizzo dan juga SZA. V sangat menghormati mereka dan juga meskipun ada perbedaan budaya dan bahasa, penyanyi itu menemani Lizzo selama konser dan bahkan memeluk SZA untuk membuatnya merasa disambut. Lizzo terlihat sangat menikmati kebersamaannya dan video yang sama juga telah menjadi viral di internet dikarenakan penggemar dan juga non-penggemar tidak bisa berhenti menghargai gerakan manisnya. Namun, dikarenakan pernyataan yang membingungkan, mereka tidak peduli dalam kata kutip yang dibuat oleh penyanyi SZA mengenai interaksinya dengan member dari BTS yang menghadiri konser. V dan juga BTS secara umum akhirnya menerima banyak komentar hate, bahkan ada juga yang rasis sama mereka. Segera setelah SZA memposting kebohongan terang-terangan tentang tidak berinteraksi dengan member dari BTS. Meskipun beberapa video dipeluk oleh V, para penggemar juga turun ke situs jejaring sosial untuk mengkritik BTS dan melontarkan hinaan rasial kepada grup tersebut. ARMY dan juga bahkan beberapa penggemar dari Harry Styles membela BTS ketika beberapa video ucapan V SZA itu muncul dan dia juga dipuji dikarenakan begitu hormat dan hangat kepada seseorang yang mencoba menggunakan grup untuk pengaruh. Tweet telah dihapus dan SZA juga belum meminta maaf atas apa yang disebabkan oleh pernyataannya yang menyesatkan, dan insiden ini juga hanya membuktikan bagaimana niat murni dapat diabaikan untuk publisitas. Di sisi lain, Jimin secara khusus menarik perhatian para penggemar dikarenakan perilaku mengagumkan yang ia tunjukkan selama konser. Mulai dari menjadi panutan yang sempurna dan juga bertanggung jawab atas kesehatannya dan juga orang lain di sekitarnya, bersikap sopan dan juga sopan kepada orang yang ia temui dan mencoba yang terbaik untuk membuat penggemar dari BTS yang berada di konser menjadi bahagia dan juga memilih pengalaman yang tak terlupakan dengan berinteraksi dengan mereka. Fans juga telah memuji dia untuk perbuatan seperti itu dan menunjukkan betapa bahagianya mereka. Penggemar juga memperhatikan bahwa Jimin mengenakan maskernya sepanjang konser dan hanya melepasnya ketika dia minum sesuatu. Dia juga memperhatikan member yang lain dan memastikan bahwa mereka tetap mengenakan masker mereka. Jimin juga terus bersuara tentang mengambil tindakan pencegahan keselamatan selama pandemi. Selalu mendorong orang untuk memakai masker adalah sebuah pesan yang membuatnya dipuji oleh banyak netizen. BTS juga sudah lama tidak berada di tempat umum, jadi bagi para penggemar sangat menyegarkan melihat Jimin berlatih persis seperti yang dikatakan kepada para penggemar selama pandemi. Sekali lagi, Sari Setiogi Kribert dan juga Gabby Stern yang merupakan direktur komunikasi di WHO mengakui Jimin bertanggung jawab secara sosial bahkan saat dia menikmati konsernya. Di kabar lain, boy group yang berada di bawah naungan Big Hit Music ini juga dikabarkan membawa pulang lebih dari 1 tropik menangan dalam acara tahun 2021 America Music Award. BTS juga telah resmi menjadi pemenang untuk kategori Artist of the Year, yang mana Ariana Grande, Drake, Olivia Rodrigo, Taylor Swift dan juga The Weeknd turut menjadi nominasi di dalamnya. Selain itu, BTS juga berhasil memenangkan kategori Favorite Pop Duo or Group serta kategori Favorite Pop Song dengan lagu Butter. Melalui 2021 American Music Award, BTS mencetak sejarah baru yang mana menjadi artis Asia pertama yang berhasil menguasai trofi Artist of the Year dalam event tersebut. Selamat kepada BTS dan juga para penggemar sekali lagi. Dan buat BTS yang dirasisin lagi, get well soon deh buat yang ngerasisin mereka ya. Dan sekarang kita akan masuk ke topik yang kedua. Kita akan membahas mengenai Blink yang baru-baru ini dinotis oleh Rose. Tapi nggak lama setelah dinotis, dia itu langsung diblok. Kenapa dapat seperti itu? Nah, ceritanya kayak gini guys.
pada tanggal 19 November, ada seorang pengguna Instagram dengan nama pengguna Chang_sis_chicks yang menggunakan nama Paris mengungkapkan bahwa dia menerima pesan langsung nih dari Rose. Link tersebut juga telah mengiriminya beberapa pesan yang mengungkapkan cintanya dan juga kekagumannya pada sang idol di masa lalu. Tapi yang ngejutin adalah bahwa Rose benar-benar melihat pesan dan juga membalas pesannya. Namun nih Cinggu, tampaknya itu adalah ketidaksengajaan karena saat Rose membuka pesan tersebut, penggemar itu malah menerima notifikasi nih bahwa member dari Blackpink itu mengiriminya pesan tentang komentar yang dia buat di postingannya. Untuk ini, Rose mengirim pesan kepadanya, "Bahahaha, sorry." Nah, di Instagram, penggemar itu menjelaskan bahwa dia telah meninggalkan komentar di postingan Instagram terbaru dari Rose. Dia juga percaya bahwa Rose pada awalnya ingin mengklik balasan, tetapi malah mengklik pesan yang dapat dilihat di bawah komentar seseorang di Instagram. Inilah sebabnya kenapa penggemar itu menerima pemberitahuan dari Rose nih Cinggu. Penggemar tersebut juga mengungkapkan keterkejutannya atas pesan dari Rose, tetapi tidak pernah mendapat balasan dari idol wanita tersebut. Setelah mengecek kembali akun sang idol beberapa menit kemudian, ia menyadari nih Cinggu bahwa Rose telah memblokirnya dari Instagram. Penggemar juga mengungkapin bahwa dia awalnya merasa terluka ketika Rose memblokirnya di medsos, tetapi segera mengerti kenapa idol wanita itu merasa dia harus melakukan hal tersebut. Dikarenakan Rose menerima permintaan pesannya, maka penggemar itu akan dapat mengirim pesan ataupun menelpon Rose kapanpun dia mau, dan sang idol juga akan mendapatkan notifikasi. Nah, kemudian si Paris berkata, dia pasti takut nih, aku akan membanjiri direct message-nya setiap hari dan pada dasarnya bertingkah seperti Saseng. Jadi dia tidak punya pilihan selain memblokirku. Blink juga menekankan bahwa dia tidak sama sekali punya kebencian ataupun dendam terhadap Rose. Sebaliknya dia paham kenapa Rose memblokirnya. Dan dalam story Instagram terbarunya dia berkata, "Saya senang dia memblokir saya sehingga dia juga dapat menjaga privasi dan juga keamanannya." Dia juga menambahkan bahwa Rose tidak mengenalnya dan dia bisa saja menjadi orang yang berbahaya. Dia juga mengatakan ada alasan kenapa member Blackpink tidak menanggapi pesan pribadi dari penggemar. Waduh, sangat bijak sekali penggemarnya ya. Memang kita harus melihat semuanya dari segi yang positif juga ya guys. Jangan selalu dilihat dari segi yang negatif. Karena kalau dilihat dari segi negatif pasti banyak yang bilang, "Waduh, Rose kenapa sih kayak gini sampai ngeblokir orang? Emang fansnya salah apa sih sampai diblokir gitu?" Kalau dilihat dari segi negatif pasti banyak yang gak suka dengan tindakan Rose. Tapi kalau kita lihat dari sisi lain, benar seperti yang dikatakan oleh penggemar tadi, ini juga akan membuat Rose juga nanti akan menerima pesan dari dia terus menerus. Bahkan dia juga bisa kemungkinan ya akan ditelepon dan bahkan mungkin diajak visi. Dan itu juga sangat mengganggu banget. Jadi daripada hal-hal itu nanti akan terjadi ya di masa depan nanti, ya udah lebih baik dari sekarang kita harus mengantisipasinya. Benar atau enggak nih? Dan untuk topik yang terakhir, ini ada topik dari netizen Korea yang berterima kasih dengan netizen Indonesia. Kira-kira kenapa Netcore itu berterima kasih banget sama netizen Indonesia? Jadi Cinggu, menurut data dari Flix Patrol baru-baru ini ya, pada tanggal 20 November mengenai ranking harian TV show Netflix Indonesia sepenuhnya dikuasai oleh drama Korea. Mulai dari yang teratas yaitu Hellbound hingga posisi ke-10 itu adalah M. Fresky. Dapat kalian lihat ini adalah laporannya. Jadi data dari Netflix Indonesia ini tak terlewat dari perhatian Korea netizen. Dan mengenai hal tersebut berikut adalah beberapa komentar dari netizen Korea di situs Deku. Komentar yang pertama ada yang bilang, makasih. Lalu ada juga yang berkomentar, padahal di sini ya di Korea Selatan wakil drakor malah susah. Pasti mereka juga sangat menyukai drama Korea. Setauku hampir semua film idol penonton paling banyak juga dari Indonesia sih. Makasih. Indonesia pasarnya besar ya. Jadi aku senang kita bisa masuk pasarnya. Di sana ya, pas penutupan Asian Games, hampir sepenuhnya jadi konser K-pop. Indonesia makasih selalu. Apa itu negara yang ngundang BTS, Blackpink, Twice ke satu acara sekaligus? Line up-nya jauh lebih baik daripada acara award negeri sendiri. Oke, aku tahu program apa yang dimaksudkan. Ini adalah Tokopedia WIB Indonesia K-pop Award. Dan emang aku juga sangat setuju dengan pendapat dari netizen Korea ini. Ya memang benar gitu bahwa line up untuk Indonesia K-pop Award-nya sangat bagus-bagus banget. Gila guys yang hadir di program itu ya, grup-grup besar semua dan juga terkenal. BTS, Blackpink, Twice, aespa, sampai Treasure dan juga masih banyak grup lainnya. Gila line up-nya emang debak-debak banget sih. Gak heran kalau banyak yang sangat gak sabar untuk menantikan Indonesia K-pop Award. Next ke komentar yang berikutnya, out of topic ya, tapi kalau ngepost di Instagram pakai hashtag Indonesia jumlah like-nya juga naik loh. Wow, makasih banget nih. Tapi apa mereka nggak nonton nih drama dari negaranya sendiri? Gimana nih Cinggu? Kalian tuh nggak nonton drama dari negara kalian sendiri? Komen di bawah ya. Mendadak terasa akrab ya dengan mereka.
Dulu sebelum ada Netflix pun aku pernah ke Bali dan melihat sendiri ada Oni toko lagi nonton drakor lewat HP-nya. Waduh, siapa nih Oninya ya? Jadi pengen tahu nih. Jempolnesia Teng Feng. Jangan kaget ya, penduduk mereka itu 300 juta, paling banyak keempat di dunia. Indonesia sambil memberikan emot love gitu sih. Terus nih Cinggu, gimana pendapat kalian tentang komentar-komentar dari Netcore tadi? Langsung aja komen di kolom komentar. Mengenai hal ini, kita sebagai netizen Indonesia juga nggak terlalu kaget ya, karena ini bukan the first time Indonesia menjadi yang pertama, terutama dalam masalah streaming dan juga hal-hal yang berbau dengan Korea dan juga K-pop. Kita flashback ke tahun 2020 saat perilisan Dynamite-nya BTS. Indonesia itu bahkan menjadi negara pertama yang menyumbang viewers terbanyak. Setelah diakumulasikan, penggemar Indonesia menyumbang sekitar 48,5 juta viewers dari jumlah total penayangan video musik dari Dynamite. Lalu di Twitter khususnya tentang topik mengenai dunia per-K-popan, Indonesia menjadi negara dengan jumlah tweet terbanyak mengenai K-pop sejak Juli 2020 hingga Juni 2021. Hal ini juga membuat Indonesia menjadi negara dengan penggemar K-pop terbanyak di Twitter dalam setahun terakhir. Setelah Indonesia, barulah ada Jepang, Filipina, Korea Selatan, dan Amerika Serikat penyusul di urutan berikutnya. Bayangin guys, Korea Selatan aja itu masih dikalahkan oleh Indonesia dalam hal penggemar K-pop terbanyak. Gila kan? Dan percakapan soal Korean Pop terus mendominasi di Twitter secara global. Bahkan jumlahnya juga mencapai 7,5 miliar tweet sejak Juli 2020 hingga Juni 2021. Jumlah tersebut juga terus naik 22,9% dibandingkan periode yang sama pada tahun sebelumnya. Sepanjang Juli 2019 hingga Juni 2020, tweet tentang K-pop tercatat sebanyak 6,1 miliar. Nah, dengan pengaruh dari netizen Indonesia yang begitu besar, gak heran kalau banyak orang luar melirik Indonesia. Bahkan agensi K-pop juga melirik talenta muda dan berbakat yang berasal dari Indonesia untuk dapat didebutkan menjadi idol K-pop di masa depan nanti. Tentang kita yang selalu menjadi pertama, apakah kita juga harus bangga atau malu nih Cinggu? Bangga dikarenakan kita menjadi yang pertama dong, dan itu juga membuktikan nih bahwa the power of netizen Indonesia tidak bisa dipandang sebelah mata. Tapi di sisi lain aku sih merasa malu ya. Malu kenapa nih? Karena kita itu ditanya nih sama netizen yang lain gitu, apakah kita itu nggak nonton drama dari negara kita sendiri? Kira-kira kalian itu menjawab apa nih Cinggu tentang pertanyaan yang satu ini? Langsung saja sampaikan jawaban kalian di kolom komentar. Oke Cinggu, berita tadi menutup perjumpaan kita untuk hari ini. Saksikan update berita dari dunia per-K-popan di next time di channel aku. Pastikan untuk subscribe supaya kalian tidak ketinggalan update informasi terbarunya. See you next time. Annyeong. Kamsahamnida. Goodbye.